죄졌어? 왜 숨어 있어? 떠올린 네 모습 너의 향기 그렇게 그렸던 네 눈빛이 다가와 이 시간이 멈춘 것 같아 Cause I know 너와 함께할 시간들이 있어서 견딜 수 있어 숨죽여 내게 다가와 날 기다리고 있었다고 나도 너와 같다고 속삭여줄 거야 I'll be waiting for you Tompel kamu bagus. Banyak yang bilang manis ya. Halo, welcome to Light Show with Bro James. Yeah. Oke teman-teman, di awal acara ini gue pengen ngasih info buat kalian semua ya. Pokoknya mulai episode kali ini gue akan manggil kalian The Lighters. Woi. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan sumbangan ide dari salah satu viewers dari Light Show juga. Jadi gue mau ngucapin terima kasih buat username Verena Gabriela. Thank you Verena Gabriela yang udah menyumbangkan idenya. Sebetulnya teman-teman, sumbangan ide tentang panggilan nama ini udah banyak banget. Tapi melalui sebuah proses dari tim kreatif dan kami semua akhirnya diputuskan sumbangan dari Verena Gabriela yang kita pilih. Lighters. Oke. Makanya teman-teman buat kalian yang suka dengan acara ini dan merasa terberkati banget, jangan lupa subscribe dulu di channelnya LOJF Indonesia. Terus kasih komen dong buat kita semua. Kasih sumbangan ide kreatif kalian supaya acara ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Pokoknya kalau kalian bingung nggak bisa ngasih sumbangan ide, sumbangan dana juga boleh. Tapi jangan kereken dengan aku ya, nanti aku hilaf. Oke, teman-teman, bulan Februari ini adalah bulan yang sudah identik banget dengan bulan kasih sayang. Valentine's Day. Oke. Dan pas banget tema FIS online kita atau WFH kita adalah relationship goals. Relationship goals itu sering banget dipakai buat hashtag ya kalau kita lagi posting menjelang bulan-bulan Februari ini ya kan. Pas kita posting foto dengan pasangan terus langsung kita tulis relationship goals. Langsung bikin iri dan bikin meleleh orang. Dan ada juga yang meleleh dan galau. Aduh, kapan gue bisa posting foto sama pasangan terus bisa pakai hashtag relationship goals. Udahlah, lupain aja kegalauan kalian ya. Daripada kalian mikirin kapan bisa posting itu, mendingan kalian sekarang belajar dulu. Apa sih relationship goals itu? Kita akan belajar dari sebuah pasangan, bener lah ya. Dari pasangan yang wow banget, ini salah satu pasangan favorit gue. Ya. Langsung aja kita mau panggil tamu kita di episode kali ini, yaitu Bu Joni dan Pak Joni. Lukas and Frida, atau yang mungkin kalian kenal dengan panggilan Pak Joni dan Bu Joni dalam web series Kos Jalan Mawar yang tayang di YouTube channelnya LOJF Indo ini, adalah asli suami istri di kehidupan nyata. Pasangan yang bertemu di tahun 2008 ini memutuskan untuk menikah di bulan September tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Darin dan Tara. Dan di tahun 2019 yang lalu mereka mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkan pernikahan mereka, dan sejak saat itu mereka aktif berkomunitas dan bersama melayani di LOJF. Sinyo udah bayar. Ocep baru bayar setengah.
Eh, Bu Joni. Bentar. Mira nih. Nah, Mira aman. Udah bayar full 1 tahun ya, Mira ya. Tania juga, aduh, kayak gini nih, baru nih juara ya kan. Bu Joni. Udah bayarnya setengah. Ini Iya, Bu utang Joni. Mira juga banyak banget. Ya. Bu Joni. Ada apa? Pi, ini apaan sih nih, Pi, ini siapa? Kamu ada janji meeting sama siapa ini? Ini loh. Ini Bro James. Ini Light show. Bro James. Light show. siapa? Pak Joni. Temen papi, temen baru di LOJF. Emang kamu punya temen yang senior gini? Ya, ini Kamu kan biasanya MC main. loh. Biasanya kamu kan kalau berteman tuh sama anak sepedahan, ya kan? Ini anak Tuhan ini. Oh, Ini anak Tuhan ya. ngeri ya, Pi? Ngeri. Jadi hari ini di acara Light Show with Bro James yang terkenal itu seluruh LOJF dan alam semesta itu mau menjadikan Pak Joni dan Bu Joni itu bintang tamunya. Terima kasih. Nanti kita ada di YouTube-nya LOJF itu. Ya, jadi Bu Joni, Pak Joni bakalan terkenal. Emang cocok ya. Aduh, lipstick gimana nih? Lipstick nih. Ini mau tayang Oke, kan? ayo. Ya. Betulin itu, betulin posisi tompelnya udah bener belum? Udah, bener ya. udah. Cantik ya, cantik ya. Aduh. Oke. Nih. Nah, Aduh. iya, Kalau sip. gitu kan tadi saya ganti baju dulu gitu, tapi ya udahlah. Saya memang udah Udahlah. cantik ya Iya, kan. udah ya. Bu Joni, hostnya aku ya. Jadi Bu Joni bisa dikurangin dulu dikit ngomongnya ya. Hostnya aku, host ya. Itu Host, ngerti ya? semangat gitu. Udah. Excited. Pak Joni. Ya, thank you Pak Joni. Aduh, ya, oke, Lighters. Ini pasangan fenomenal, pasangan favorit, susah banget menghadirkan mereka. Oke, langsung aja. Seperti biasa, kalau di Light Show with Bro James, segmen yang pertama adalah Light Speed. Bu Joni, Pak Joni siap ya. Jadi permainannya adalah seperti... Main apa, Bro? Jadi permainannya adalah Pak Joni dan Bu Joni akan saya kasih pertanyaan yang sama, tapi jawabannya sendiri-sendiri. Nanti ketika saya bilang 1, 2, 3, langsung dikasih lihat ke pemirsa, ke viewers, jawabannya seperti apa? Apakah sama? Kalau sama, Pak Joni dan Bu Joni menang. Kalau tidak sama, berarti kalah. Siap ya, Pak Joni, Bu Joni ya. Udah alat tulisnya udah siap ya? Dah. Oke. Apa warna favorit Bu Joni? 1, 2, 3, 4, 5. Balik. Ya. Oranye dan biru gimana sih? Mami kan loh ini loh. Ini mereka sedang ini nih, pasti lagi apa confused antara Bu Joni dan Frida. Istrinya dua soalnya, Frida sama Bu Joni. Dua kepribadian. Oke, balik badan lagi. Pertanyaan berikutnya. Ya, apa hobi Pak Joni? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, selesai. Sepeda. Oke. Maksudnya hobinya sepedaan ya. Oke. Sip. Next question. Berapa ukuran sepatu Bu Joni? 1, 2, 3, 4, 5. Balik. Hah? Kok ada ataunya? Ya antara itulah. Ya 3637. Tergantung merek. Ya. Oke. Ya udahlah, anggap aja udah 2 ya poinnya ya. Oke, sip. Balik badan lagi. Nggak boleh nyontek, nggak boleh bisik-bisikan ya. Awas. Pertama kali kalian ngedate, ngapain? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Balik badan. Ayo. Serius? Udah? Udah dong. Oh, iya. Kapan?
Misa kan? Oh iya. Ke gereja. Kan karaoke. Setelah itu Bu Joni lihat apa? Bu Joni ngapain? karaoke, bro. Enggak, ternyata memang ke misa dulu, habis misa baru karaokean. Selalu diawali dengan Tuhan dulu ya. Habis itu tetap karaoke. Oke, pertanyaan berikutnya. Balik badan, ayo balik. Ini pertanyaan terakhir. Siapa yang paling sensi di antara kalian? 1, 2, 3, 4, 5. Yo, balik badan yo. Bu Joni. Oke, Pak Joni dan Bu Joni, segmen yang pertama di Light Speed sudah berakhir. Kita akan masuk ke Light Talk. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu Light Talk. Iya, di segmen yang kedua ini kita akan berbincang-bincang, nanya-nanya latar belakang dan lain sebagainya, cerita-cerita seru, cerita-cerita sedih dan lain sebagainya, pengalaman dari pasangan kita. Oke, sekarang Frida and Lukas ya. Kalau tadi Pak Joni dan Bu Joni, sekarang benar-benar aku lagi wawancara Frida and Lukas. Kalian tuh kapan sih mulai gabung di LOJF? 2019. 2019 ya. Oke, Kira-kira sip bulan-bulan ya. ini juga. Iya, bulan-bulan ini, Februari, Jadi kita Maret. udah 2 tahun. Oke, mantap. Baru. Nah, Baru. kenapa? Baru 2 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya. Oke. Kalau sesuai dengan tema kita di bulan ini atau di episode kali ini kan relationship goals ya. Nah, bisa cerita nggak kalian tuh waktu awal pernikahan, relationship goal yang kita maksud di sini kan adalah Christ-centered marriage ya, pernikahan yang memusatkan dirinya atau memusatkan pernikahannya pada Tuhan. Kalian waktu awal nikah konsepnya udah begitu nggak sih? Atau kalian belum tahu kalau ada konsep seperti ini sebagai pasangan Kristiani? Bisa cerita nggak? Awal kita nikah kita tahu, kita paham teori-teorinya, tapi setelah menikah ternyata bablas. Kita nggak menjalankan itu. Kita nggak mengandalkan Tuhan dalam hidup pernikahan kita. Jadi wah, luar biasa sekali naik turunnya. Bukan naik turun malah Lebih ya. banyak turun. Lebih banyak turunnya daripada naiknya. Memang kalau hidup tanpa ditopang tangan Tuhan itu wah, berat, bro. Gini, kalian tuh kan awalnya udah tahu katanya ya kan bahwa harus begini, harus Christ-centered marriage. Kenapa kok pas waktu menjalankan kok malah nggak? Maksudnya gini, ketika kalian benar-benar udah married kok malah nggak menjalankan gitu loh. Kenapa? Ada masalah keluarga atau kalian nggak sesuai ekspektasi atau boro-boro mikirin Christ-centered ternyata ngurusin pasangan aja nggak beres atau ternyata mertua dan lain sebagainya deh. Bisa cerita nggak? Jadi sebenarnya gini, kita tuh kadang-kadang tuh jadi orang-orang Kristen yang KTP. apa ya, kayak Kristen tapi sebetulnya dalam menjalankan kehidupannya tuh sebetulnya tuh nggak Kristen gitu, nggak ikutin apa yang Tuhan mau, nggak ngikutin firman-firman dan kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Kita tuh kayak tahu aja tapi sebetulnya tidak menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat menikah itu pun sebetulnya kesalahan kita itu adalah kita tidak mengundang Tuhan Yesus secara pribadi untuk ambil bagian utuh gitu dalam kehidupan kita. Kita tuh kayak memilah-milah, ini bagiannya Tuhan, ini bagiannya kita gitu. Bahkan bagian Tuhan tuh kecil banget gitu. Yang lebih banyak porsinya tuh justru lebih ke yang aku dan aku pribadi sebagai istri, Lukas aku pribadi sebagai suami gitu. Jadi ya kayak jalan sendiri-sendiri aja gitu. Visinya tuh berantakan gitu. Aku dengan visi pengen membesarkan anak-anak, ngurusin anak sehari-hari, ngejalanin rutinitas ibu-ibu lah gitu. Sedangkan Lukas juga punya
hal-hal yang dia kejar sendiri gitu tanpa kita backup satu sama lain gitu. Dan itulah menurut aku sih butuh topangan tangan Tuhan itu dari support sistem kita ya, teman-teman kita, komunitas kita. Pada saat itu kebetulan kita juga nggak punya komunitas yang mendukung untuk itu. Jadi benar-benar kita kayak jalan sendiri-sendiri aja gitu. Oke, jadi sebetulnya kalian ini ya sama juga, aku juga pernah ngalamin itu, dan mungkin teman-teman Kristen lainnya, teman-teman Katolik lainnya, apa ya, knowing gitu loh, just knowing, tapi nggak doing, ya kan? Karena ternyata mengikut Tuhan itu nggak cuma berhenti di knowing, ya kan? Tahu aturan, tahu ajaran, baca firman, tapi nggak doing gitu loh. Sedangkan yang Tuhan mau kan sebetulnya kita doing. Nah, oke. Terus kalau begitu kalian sampai sekarang atau gimana nih? Kalau dulu katanya kacau lah, nggak ngikutin jauh lah dari konsep Christ Center Marriage ini. Lalu sekarang gimana? Apakah masih seperti itu atau kalian udah berubah atau gimana? Puji Tuhannya ya, sejak 2019 itulah waktu kita bukan bergabung, jadi tepatnya agak panjang nih bro ceritanya. Boleh ya. Nggak apa-apa. Khusus episode kali ini kita tayangnya sekitar 3 jam, Mbak. Jadi tahun 2019 itu kebetulan kita diizinkan untuk berada di satu kondisi rumah tangga yang sangat jenuh gitu. Kita nggak ngerasain ada kayak chemistry lagi, udah ngomong di rumah pun kayak seperlunya aja gitu. Maksudnya kalau ada yang perlu diomongin ya ngomong, kalau enggak ya udahlah males gitu. Jadi kayak enggak serumah tapi enggak sejalan. Serumah tapi kayak enggak serumah gitu ya, kayak orang ngekos. Jadi cuman tapi enggak sejalan. Jadi satu rumah tapi beda jalan. Iya, alamatnya sama padahal gitu. Terus di tahun itu aku percaya banget Tuhan tuh itu kalau bukan kuasa Tuhan ya, Tuhan tuh menaruh kerinduan. Tuh kan gue pasti nangis. Tisu. Rese nih bro James. Iya, terus orangnya gue tuh, gue tuh harus keluarin kepribadiannya Bu Joni nih harus dihadirkan. Ya jangan dong, Bu Joni kan udah lewat. Tuh kan bulu mata gue. Nah, gini. Jadi gue tuh percaya banget kalau bukan campur tangan Tuhan ya. Ya, jadi tahun 2019 itu kita benar diubahkan. Jadi seperti yang kita bilang tadi, rumah tangga kita tuh memang di satu titik jenuh. Yang kita dulu sama-sama bekerja, sedangkan pulang kerja kita udah sama-sama capek, komunikasi kurang, terus harus ngurusin anak juga. Setiap hari seperti itu. Mungkin teman-teman yang couple juga pasti pernah ngerasain lah kondisi saat itu. Nah, kita mungkin ada titik kita juga bertengkar, terus berselisih paham, pokoknya jenuh lah saat itu. Nah, tiba-tiba Frida rindu berkomunitas. Dia cari-cari komunitas, mulai dari telepon-telepon, tanya-tanya temen, cari-cari Instagram. Nah, ketemulah LOJF ini di Instagram. Suatu hari, dia ngajak. Nggak ngajak. Dia bilang, aku nemu komunitas ya. Enggak, aku mau pergi. Oh iya. Lanjut. Jadi waktu udah nemuin komunitas ini, aku
aku tuh mau pergi tuh ceritanya. Aku tuh kangen banget kayak ikut PD gitu. Kebetulan waktu lagi aku single, aku tuh juga aktif di PD. Tapi setelah nikah, itu tuh stop sama sekali, nggak ada kegiatan PD, berkomunitas tuh nggak ada karena kan pindah rumah gitu. Belum nemu komunitas. Terus dan tertunda oleh urusan-urusan itulah gitu, ngejar karir, anak, rumah gitu. Terus pada yang tahun itu aku kangen banget berkomunitas, aku nemu LOJF, aku tuh pengen ke PD gitu. Cuman aku memang nggak pernah ngajak Lukas karena aku tahu dia tuh memang nggak suka doa yang nyanyi Ya, gitu, puji-pujian. puji-pujian. Buat dia itu Katolik tuh nggak begitulah gitu, menurut dia gitu. Jadi aku juga nggak ngajak dia. Nah ajaibnya hari itu entah kenapa aku tuh cuma bilang sama dia aku mau pergi nih, mau misa karena kan di LOJF Divis itu kan sebelumnya ada misa. Terus dia bilang mau ikut. Aku juga nggak ngerti alasan dia sampai hari ini, aku nggak tahu kenapa hari itu dia mau ikut. Padahal kita juga lagi nggak banyak ngobrol, nggak ngomong, nggak apa gitu. Kamu kenapa waktu itu mau ikut? Ya itu tadi. Jadi hari itu nggak tahu kenapa aku rindu. Kok hidup ini tuh kosong gitu. Hidup aku tuh kosong, stuck gitu, nggak kemana-mana, maju enggak, mundur juga enggak, kayak digantungin. Nah, apa sih yang kita cari lagi gitu? Apa yang aku cari lagi tuh aku nggak ngerti apa lagi. Ya udah akhirnya udahlah aku ikut misa ke FIS. Pas di FIS selesai misa, nggak tahu kenapa pas puji-pujian tuh tiba-tiba aku nangis kenceng banget, nangis. Dan dia tuh bukan tipe orang yang gampang nangis gitu Iya. loh. Nah aku kan tinggalin dia sebentar karena harus taruh anak-anak di kids ministry kan. Begitu aku balik, dia lagi nangis sesemukan bro, lagi nangis-nangisnya, terus dia nyanyi gitu, angkat tangan gitu. Aku kayak ada apa gitu, dia kenapa gitu loh. Terus Kayak bukan Lukas ya? Iya kayak bukan Lukas. Terus dia pegang tangan aku. Terus dia kayak pegang tangan aku kenceng banget gitu. Ini kenapa gitu loh. Aku tuh jadi yang di saat yang bersamaan aku menyembah Tuhan, tapi saat bersamaan juga aku yang mikir gitu, bercabang-cabang gitu. Ini ada apa gitu. Tapi pada saat itu juga ini banyak banget nih nanti di-cut-nya. Gue juga merinding sih dengernya. Jadi pada saat yang bersamaan tuh aku tuh terus-terusan kayak Tuhan tuh ngomong gitu. Tuhan tuh kayak ngomong gitu. Waktu aku lagi selama penyembahan itu, selama Lukas pegang tangan aku juga, aku tuh kayak dengar suara Tuhan bilang, aku tuh selama ini nggak tutup kuping sama doa kamu, keluhan kamu gitu, semuanya aku tampung gitu. Karena selama aku nggak berkomunitas itu, terus terang aku tetap berdoa, tapi aku kayak berdoa sendiri gitu, kayak berjuang sendiri gitu. Mungkin Lukas juga berdoa gitu, tapi aku nggak tahu ya pergumulan dia dengan Tuhan seperti apa. Tapi aku merasa aku berjuang sendiri gitu. Aku berdoa, aku ngeluh sama Tuhan gitu. Tapi aku ngerasa kok nggak ada jawabannya gitu. Nah pada saat itu waktu di FIS itu aku ngerasa Tuhan tuh meluk aku erat dan dia ngomong gitu di kuping aku, semua air mata kamu, keluh kesah kamu, doa-doa kamu tuh selama ini aku nggak tutup kuping gitu. Aku akan melakukan hal besar untuk kamu, untuk suami kamu, untuk anak-anakmu. Aku bener sih hari itu ya Kita diubahkan kita lah. bener-bener Kayak dicuci bersih lagi. kayak nggak tahu gimana keajaiban Tuhan tuh keluar dari situ tuh kayak Kita benar-benar aduh, nggak masuk tahu ke lagi rumah deh. lah.
Aku tuh Jadi nggak ngerti deh. benar-benar pas buka pintu, apa itu namanya? Apa nama tempatnya? The cost. The Cost. Itu tuh kayak bener, gue merinding pas buka pintu ruangan itu tuh gue merinding, asli gue merinding. Itu gue tuh benar-benar capek, tapi pas gue buka pintu itu tuh benar-benar kayak lepas gitu, semua beban-beban hidup gue tuh lepas. Dan udah, Tuhan terserah lah, Tuhan mau bawa gue kemana, gue pasrah. Udahlah, gue nyerah, Tuhan, gue nyerah, terserah Tuhan mau bawa kemana, aku mau ikut. Itu tuh luar biasanya lagi tuh, yang aku minta kan, aku cuma pengen ikut PD ya. Jadi aku tuh ngebayanginnya tuh, aku tuh nggak ada teman sama sekali yang aku kenal di LOJF tuh nggak ada sebelumnya. Tapi setelah masuk akhirnya aku tahu ada beberapa teman yang aku kenal. Jadi aku masuk tuh betul-betul karena hasil cari dari browsing. Nah, yang aku harapkan itu datang ke satu tempat, nyanyi pakai gitar, jreng atau pakai organ tunggal gitu loh. Kayak zaman-zaman PD zaman dulu gitu kan. Iya. Begitu datang aku Tuhan, aku minta PD, kamu kasih KRK gitu loh. Kayak Tuhan tuh hari itu yang kok gue spesial banget gitu. Terus gue tuh yang ya ampun Tuhan, terus ngelihat dia juga kayak begitu kan, ngelihat Lukas kayak gitu, kayak kok kayaknya semua air mata gue di tadi yang gue bawa masih bentuknya bongkahan tuh kayak cair gitu. Dan luar biasa sih. Dan Campur satu tangan lagi Tuhan. ya, nggak tahu kenapa pas kita datang hari itu, tema Sherman-nya itu tuh mengenai laki-laki sejati. Dan di situ Wis. gue tuh benar-benar seperti ditampar bolak-balik. Yang gue ingat sampai sekarang, David bilang seorang laki-laki sejati itu bukan menunjukkan gue kuat, gue super, gue banyak uang, tapi yang bisa menjaga pasangannya, melindungi anak-anaknya, membawa pasangan dan anak-anaknya tuh tidak salah jalan gitu. Sedangkan pas gue flashback ke diri gue, kok ternyata gue bukan laki-laki sejati ya. Selama ini tuh gue kayak bukan menelantarkan sih, maksudnya kayak terserahlah istri gue kemana, anak gue kemana gitu loh. Dan itu sih yang sampai sekarang gue inget. Mantap, keren banget. Kalian ini benar-benar memberikan kesaksian bahwa di firman dikatakan carilah maka engkau akan mendapatkan. Jadi kalian ini sudah dapat kerinduan, lalu kalian cari dan Tuhan kasih jalannya dan kalian dapatkan. Dan sarananya kebetulan LOJF ya saat itu ya. Ya. Nah, kalian kan ketika ketemu LOJF itu juga, terus gimana? Kalian waktu itu bikin komitmen kah? Atau ya kayak Lukas bilang, udah Tuhan terserah engkau, aku nyerah, aku ikut aja. Tapi ada sebuah komitmen yang kalian bangun nggak setelah itu? Pulang dari situ, kita tuh kayak lebih enteng untuk ngobrol gitu. Apa sih yang selama ini kita lewatkan? Apa sih selama ini yang tidak terselesaikan? Karena ini mungkin terjadi juga di pasangan-pasangan lainnya yang mungkin kelihatannya tuh nggak banyak ribut dalam rumah tangganya, tapi sebetulnya mereka tuh membenam banyak hal. Kita tuh banyak menghadapi banyak sekali masalah sebenarnya, tapi tidak diselesaikan sesegera mungkin. Ditunda. Hal-hal sepele. Tapi sebetulnya itu kayak numpuk yang akhirnya tuh kita kehilangan perasaan satu sama lain. Yang akhirnya percikan itu hilang, terus kayak chemistry-nya hilang, jadi kayak tiba-tiba bangun dengan ada orang asing gitu. Jadi sebetulnya ya itu tadi ya, maksudnya kalau ada masalah ya dibicarakan. Nah, puji Tuhannya setelah kita pulang dari situ, entah kenapa kita tuh bisa lebih open gitu, apa sih ada masalah apa gitu. Dan aku juga surprise gitu denger dia, dari sisi dia ternyata perasaan dia selama ini sama aku tuh kayak gimana, apa sih, karena dia kan tipenya diem ya bro, jadi nggak pernah walaupun aku ngoceh tuh dia nggak pernah dia tuh orangnya malas berdebat gitu. Jadi aku nggak tahu perasaan dia apa, dia marah kah, dia tersinggung kah gitu, aku tuh nggak pernah tahu. Tapi setelah itu kita beresin semuanya, nggak gampang,
tapi kita berusaha untuk terus dapat masukan-masukan yang positif gitu. Kita langsung cari retret untuk pasutri gitu setelah itu, dan nggak tahu kenapa tuh kayak disediain semuanya sama Tuhan. Tiba-tiba minggu depannya itu ada retret untuk pasutri gitu, terus kita ikut ya kan, kayak gitulah. Terus aku tuh mepet terus deh ngejar-ngejar gimana caranya nih ikut LG gitu, kita cari-cari kan kontaknya kayak gitu. Jadi ya Terus kita juga komitmen buat mulai pelayanan ya. ya. Kayak mungkin sharing Bro James waktu itu, Bro James kan cari-cari, panggil gue, sama kita juga kayak gitu. Gue pengen dilibatkan. Pokoknya ya kan, kita pengen dilibatkan, kita cari bootnya di mana nih gitu kan. Terus kita kadang-kadang kita pulang feast tuh kita tungguin sampai David selesai salaman-salaman di depan, kita samperin David. Emangnya tadi kan David bisa cerita gitu, tadi tuh dia ada masalah jemput pastor gitu. Kok David, kamu butuh supir buat jemput pastor? Ada kita aja gitu, pokoknya kayak nyari banget gitu, nyari. Yes. Ya nggak mau lepas gitu. Karena kita pernah merasakan Keren. ada di titik yang sangat gelap itu, dan kita nggak mau sampai jatuh lagi gitu. Caranya ya harus melekat. Dan puji Tuhannya itu ya, pemulihan Tuhan, walaupun kita berantakannya lama, tapi kita dipulihkan Tuhan tuh cepat banget, bro. Kurang dari setahun tuh kita benar-benar pulih ya. Maksudnya Tuhan tuh luar biasa cara kerjanya Tuhan. Ajaib. Kalau dengan cara kita pintunya susah dibuka, tapi kalau udah dekat sama Tuhan, jangankan dibuka, didobrak sama Tuhan. Semua pintu dibuka. Wow. Jendela-jendelanya ya. Los pokoknya ya. Mantap. Iya. Mantap. Kayaknya ini sorry. Ya. Nggak cuman hubungan sama suami istri, tapi karir dilancarkan, hubungan dengan anak dilancarkan, hubungan dengan orang tua dilancarkan, gitu. Dipulihkanlah semua aspek-aspek kehidupan kami. Ya. Aku sampai sekarang juga masih terengah-engah. Iya, sebetulnya sih kalau dari cerita kalian ini, kalian benar-benar merasa stuck, merasa jenuh, lalu kalian ingat Tuhan, ya kan? Kalian ingat Tuhan dan kalian fokuskan diri kalian ke Tuhan, mencari Tuhan. Jadi itu sebetulnya sih sudah menjalankan Christ Center Marriage sih. Dan ketika kalian pasrahkan, si Lukas tadi komit, udah Tuhan gue nyerah, ikut Engkau, akhirnya diproses benar-benar dipulihkan ya kan. Dan pemulihannya luar biasa, bahkan mendapatkan berkat-berkat yang di luar pikiran kalian, di luar nalar kalian. Memang Tuhan kita ajaib sih, keren. Nah, yang bikin gue penasaran, salah ya, itu gini, kalian kan udah diproses nih, udah dipulihkan, terus dilancarkan hubungan-hubungannya, terus bahkan mau melayani dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak di dalam proses perjalanan kalian ini setelah diubahkan, terus kalian malah ngalamin masalah besar gitu loh? Kan ada orang yang bilang, waduh ketika orang memutuskan untuk ikut Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, itu malah kadang-kadang suka dapat ujian dan pencobaan yang cukup besar. Atau malah ada masalah lama yang terulang kembali. Sampai dengan saat ini tuh kita masih belajar ya. Berproses. Masih 2 tahun. Karena kita baru 2 tahun, quote unquote baru 2 tahun deket nempel-nempel sama Tuhan. Jadi kita tuh nggak mau, kita masih belajar gimana caranya kita nggak lengah, tiba-tiba kita mulai lemah lagi, mundur, jauh lagi dari Tuhan. Kita tuh masih dalam tahap proses untuk stay stick to God gitu loh. Jadi sampai dengan saat ini puji Tuhan, walaupun masalah selalu ada, tapi bersama Tuhan tuh kita lewatnya tuh enteng aja. Kalau sekarang tuh masalahnya ada, tapi aku tahu ada Tuhan yang akan bantu aku menyelesaikannya.
Iya, jadi sebetulnya intinya tetap adalah bahwa kalian tetap berpusat ya pada Tuhan ya, menyerahkan segalanya pada Tuhan dan membiarkan Tuhan memproses kalian. Nah, oke, kalau memang nggak ada masalah besar, nggak ada masalah lama, atau sebetulnya mungkin ada masalah besar, tapi karena kalian menghadapinya dengan penuh sukacita, kayak enteng aja gitu loh, ya kan? Bisa aja terjadi. Tapi gini, dalam proses ya, ini banyak orang yang juga pengen tahu, dalam prosesnya kan kalian bilang nggak gampang ya kan untuk dipulihkan itu. Apalagi kalau udah ikut Tuhan itu kan banyak hal-hal yang membuat kita harus taat dan merubah sikap ya kan, yang tadinya begini harus begini dan harus ekstrim kadang-kadang kalau ikut Tuhan ya kan. Pernah nggak kalian merasa, aduh kok berat ya ternyata ikut Tuhan gitu loh. Oke, awalnya menyenangkan, gembira, dipulihkan, tapi ternyata pas di tengah-tengah kok berat ya gitu loh. Atau paling tidak gini, kok gua doang ya yang berubah ya, kok dia enggak gitu loh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu kalian? Karena kita kan masih 2 tahun juga ya, Bro James. Terus mungkin ini kayak kita tuh kayak lagi masa-masanya honeymoon gitu kali ya, sama Ya. sama Tuhan gitu. Jadi kebetulan juga begitu kita setahun berjalan, kita memutuskan untuk terus bersama dengan Tuhan, tiba-tiba ada pandemi, ya kan? Sebetulnya pandemi ini juga sebetulnya kita jadikan sebagai seperti retret keluarga lah gitu. Kita jadi sering banyak ketemu, terus lebih banyak bondingnya, lebih banyak waktu buat curhat-curhatannya. Jadi bukannya aku bersyukur atas pandemi ya, tapi selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Nah, salah satunya pandemi ini gitu. Aku ngerasa kita tuh masih terus diproses dalam saat ini, dan pandemi ini sebetulnya membantu kita untuk sama-sama kayak dilatih untuk jatuh cinta lagi gitu lah, intinya kayak sama-sama mulai ngerti lagi, merasakan yang dulu awal-awal perasaan apa sih yang membuat gue nikah sama dia gitu. Aku bersyukur kita diizinkan ada di momen ini gitu. Kalau berat itu lebih ke hal yang komitmen kayak misalnya kayak doa bersama, baca firman bersama, itu mungkin lebih ke godaan pribadi ya, kayak males, ngantuk lah, apalah gitu sih, bro. Iya, jadi memang kalian sedang dalam proses ya, makanya mungkin beratnya seberapa orang kan banyak yang pengen tahu ya, karena kadang-kadang ketika kita udah komit, ya Tuhan aku ikut Engkau, tapi ada aja gitu loh hambatannya di tengah jalan. Kalau kalian gitu gimana ngatasinnya kalau misalnya lagi lupa gitu atau lagi keseret sama masalah anak-anak, kerjaan, fokusnya tuh kayak agak sedikit melenceng gitu loh. Iya ya harus ke Tuhan lagi. Hal-hal apa yang biasanya membuat kalian akhirnya oh iya ya harus komit lagi, itu apa? Menunggu ada masalah dulu atau memang Tuhan secara pribadi mengingatkan kalian lewat apa? Bisa cerita nggak, lewat LG atau lewat teman-teman atau lewat masalah orang atau lewat baca WA aja udah langsung waduh, oh iya ya gue harus ingat lagi nih. Iya, pertama-tama kita tetap berkomitmen untuk doa bersama itu sengantuk apapun juga. Nah, bersyukurnya lagi karena kita ada di dalam komunitas dan setiap minggunya, setiap bulannya itu pasti ada tema-tema yang diberikan untuk kita bisa refleksi lagi ke dalam diri kita apa yang harus diperbaiki gitu. Itu tuh semakin menguatkan kita gitu, dan aku bersyukurnya lagi kita tuh bisa saling, walaupun kita nggak saling istilahnya gini, kan manusia ada malesnya ya, misalnya ada saat lagi jenuhnya gitu, misalnya aku lagi jam doa aku lagi nggak bagus gitu, tapi pas aku ngelihat dia pagi-pagi bangun dia doa gitu, aku tuh oh iya doa gitu. Jadi diingatkan dengan hal-hal seperti itu. Misalnya dia lagi nggak ini nih, lagi nggak lagi berapi-api gitu. Kebetulan aku lagi ada satu pelayanan yang harus maksudnya baca kitab suci gitu. Terus jadi kayak dia mungkin diingatkan gitu, terus akhirnya dia juga
mau pengen ikutan baca Alkitab Alkitab. gitu. Kita tuh lagi coba baca Ya Alkitab. saling melengkapi lah, kalau misalnya gue lagi lemah, lagi males, dia yang ingetin, gitu juga sebaliknya. Oke. Jadi gue bisa tangkap ada sebuah kesatuan sih dalam kalian gitu loh. Jadi supaya kalian bisa terus menjalankan rumah tangga ini dengan konsep Christ marriage atau Christ center marriage ini. Jadi ada kesatuan gitu loh. Nah, ada kesatuan. Jadi yang satunya gimana ngingetin yang satunya. Itu keren banget sih. Mudah-mudahan memberkati pasangan yang lain. Nah, ada nggak nih closing statement dari kalian ya? Entah itu apa itu Christ Center Marriage menurut kalian, atau gimana sih caranya supaya kalian bisa tetap teguh menjalankan Christ Center Marriage ini? Nggak, aku mau sharing aja. Tadi tuh Boleh. sebelum kita mulai, aku tuh berdoa gitu. Mulai lagi deh. Aku tuh berdoa gitu bareng-bareng sama dia. Aku tuh kayak kembali diingatkan gitu tentang kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita kan suka kalau udah Enak. lewat gitu ya, udah maksudnya kebaikan Tuhan udah lewat, apalagi ini udah 2 tahun berjalan, kita tuh kayak udah lupa gitu. Tapi tadi karena ada acara ini, kita harus kembali berbicara tentang hubungan kita. Aku tuh pas doa tuh kembali diingatkan gitu. Kamu ingat nggak gitu? Kayak aku tuh dengar suara gitu. Kamu ingat nggak gitu 2 tahun lalu kalau aja Tuhan nggak pertolongan Tuhan tuh nggak tepat gitu, nggak datangnya tepat waktu, mungkin hari ini nggak akan ada gitu. Nggak bisa sharing kita buat kebaikan Tuhan. Ya aku nggak akan ketemu sama Bro James untuk cerita kayak gini. Mungkin nggak tahu deh, mungkin kita udah pisah rumah, mungkin aku tuh nggak kebayang gitu. Tapi aku bersyukur Tuhan segitu melihat hubungan kami ini, hubungan pernikahan ini sebagai sesuatu yang berharga, sampai Tuhan tuh harus turun tangan mencegah hal terburuk terjadi dalam keluarga kita gitu. Aku bersyukur sekali sih. Itu yang aku mau, maksudnya buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi struggle sama kehidupan pernikahannya, jangan nyerah, jangan mengasihi diri sendiri, tapi kamu harus kuat. Kamu harus tahu bahwa kamu nggak sendiri. Kamu punya Tuhan yang sayang, yang melihat pernikahan itu berharga. Jangan berpikir untuk menyerah, dan berpikir bahwa kalau gue pisah gitu, selesai masalah akan selesai gitu. Enggak gitu. Apalagi yang udah punya anak ya kan. Jadi jangan berpikir untuk berpisah. Karena sebetulnya musuh kalian itu bukan pasangan kalian. Musuh kalian itu sebetulnya iblis yang mau memisahkan kalian. Jadi bersatulah dan lawan gitu. Lawan iblis itu. Caranya gimana? Caranya melekat sama Tuhan gitu. Melekat sama terang. Jauhin teman-teman yang bikin kamu tambah jatuh gitu. Masuk ke satu lingkungan, satu komunitas yang membawa kamu ke terang gitu. Jangan berlama-lama mengasihani diri dan akhirnya menarik diri dari kuasa Tuhan. Karena kalau kamu udah jatuh tuh, apapun masukan positif kan susah untuk didengar gitu. Yeah. Semangat, jangan give up. Satu lagi, komunikasi itu penting. Kalau kayak gue yang pendiam, harus dipaksa berkomunikasi dengan pasangan. Ibarat atlet, kalau mau jadi atlet, mau jadi kuat, mau jadi cepat, harus berlatih tiap hari. Jangan males. Jadi memang harus dilatih, dipaksa, supaya hubungan kalian ke depannya lebih baik lagi. Gitu bro. Buat yang single, pokoknya jangan sampai hanya keinginan kalian yang menuntun kalian supaya segera menikah, tapi andalkan Tuhan supaya
pasangan kalian tuh sudah sesuai apa yang Tuhan kasih gitu. Terus jangan jadikan itu sebagai target ya, maksudnya, Ya, aduh udah umur segini nih, ya, aduh belum nikah nih, aduh teman-teman yang lain udah nikah gitu. Karena nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam pernikahan, jauh lebih berat tantangannya. Jadi lebih baik persiapkan dulu mental, persiapkan dulu, temukan dulu visi yang Tuhan mau untuk dikerjakan ke dalam kehidupan kalian, sehingga kalian juga bisa menemukan pasangan hidup yang satu misi. Jadi pada saat kalian menjalankan pernikahan, kalian menjalankan visi yang sama dari Tuhan gitu. Mantap, gila, keren banget. Nggak nyangka gua Light Talk-nya bisa sedalam ini. Samudra aja kalah dalam, guys. Oke, kalau disuruh nyimpulin nih, banyak sekali yang bisa gua simpulkan sih. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih banyak lagi ya menyimpulkan dari yang kita bicarakan hari ini. Yang pasti kalian, ya setiap pasangan, setiap rumah tangga pasti pernah mengalami stuck, jenuh, masalah besar, dan lain sebagainya. Tapi kalian malah cari Tuhan, ya kan? Dan ketika cari Tuhan malah dipulihkan, diubahkan, dan luar biasanya kalian malah berserah, terus kembali pulih, kembali baik, dan komitmen untuk melayani itu luar biasa. Dan kalian sadar bahwa memang harus melalui sebuah masalah besar dulu, dipulihkan Tuhan. Akhirnya kalian sekarang malah bisa menjadi berkat buat pasangan-pasangan yang lain. Seperti tampil di acara ini, ya kan, bisa memberikan kayak advice, sharing, dan lain sebagainya buat pasangan-pasangan yang lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen yang ketiga, yaitu Life Challenge. Iya, di mana di segmen yang ketiga ini kita akan men-challenge para bintang tamu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapin. Dan seperti biasa, mungkin ya kalian udah tahu lah ya, di segmen ketiga ini, di Life Challenge ini akan diberikan pertanyaan-pertanyaan berupa tebak gambar yang dipersiapkan untuk tidak bisa dijawab. Siap-siap ya guys. Oke, kita langsung. Are you ready? Ready! Semangatnya sih oke ya, tapi belum tentu bisa jawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Clue-nya adalah ini semua berhubungan dengan Valentine's atau hari kasih sayang atau Valentine's Day. Oke? Siap ya? Gampang. Karena Valentine, gua kasih pertanyaan yang pertama ini gampang-gampangan aja. Yuk, silakan. Pertanyaan yang pertama. Aduh, gampang sih. hari kasih sayang. Hari kasih Ya. Oke. ini buat pasangan kayak kita, pasangan receh. Ya. Oke. Tadi gue bilang ini adalah hari kasih sayang. Jadi ya gue kasih lah sayang ke kalian. Pertanyaan yang pertama lolos. Sekarang pertanyaan yang kedua, ini benar-benar nggak akan bisa dijawab. Udahlah, nyerah aja lah sebelum mikir. Bunga dan It's too difficult to be bunga true. dan coklat. Bunga dan coklat. Jadi ya, Lo tahu dari mana? Itu kan Bunga Citra Lestari, ini Dani cuma setengah. Ini Coki. lalat setengah. Aduh. Untuk episode kali ini, semua pertanyaan dibabat habis oleh pasangan yang satu ini. Tepuk tangan dong buat pasangan yang satu ini. Oke, Lighter, seperti biasa, gue akan menutup episode kali ini dengan sebuah kata-kata bijak. Buat kalian yang, gue akan bagi dua ya, buat kalian yang menikah dan buat kalian yang belum menikah. Nggak mau kalah ya dengan Lukas. Oke, buat kalian yang sudah menikah, mungkin suatu saat kalian menemukan sebuah konflik, mengalami sebuah konflik dengan pasangan kalian, sehingga membuat pasangan kalian mengatakan, kerja aja terus ya, kejar karir terus, nggak usah ada waktu buat aku. Ingat ya, cintaku nggak bisa dibeli dengan uang. Ya mungkin benar apa yang dikatakan oleh pasangan Anda. Memang cinta nggak bisa dibeli dengan mata uang rupiah, yen, dolar, atau euro. Karena cinta yang sejati hanya bisa didapatkan dengan mata uang kasih, pengorbanan, rela mengampuni, dan selfless.
Cakep. Itu buat kalian yang sudah menikah. Dan buat kalian yang masih belum menikah, dan saat ini kalian sedang dalam masa proses ingin meyakinkan diri bahwa benar nggak ya si dia itu jodoh gua? Ikuti tips dari saya. Setelah acara ini berakhir, kalian langsung hubungi si dia, tanyakan, hari ini kamu mau kemana? Kalau dia jawab, aku nggak kemana-mana. Itu adalah jodohku. Karena ingat, pepatah mengatakan, kalau jodoh, nggak kemana-mana. Oke, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Always be the light and God bless you.